Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini kita siap-siap nih ya untuk Anda yang memiliki kendaraan dan biasanya lewat di 25 ruas yang akan berbayar. Siap-siap merogoh kocek Anda. Itu dia, kayak harus hemat-hemat lagi nih kalau jadi nih. Gak usah hemat, pindah aja ke transportasi umum. Nah, ya itu kan? dia harusnya. Tapi bagaimana respon masyarakat kita nih? Kita coba akan dengar melalui rekan kami ada Akhir Nasution di salah satu lokasi Car Free Day di Jakarta. Akhir sudah berbincang dengan warga, apa respon mereka? Iya, selamat pagi Maria dan juga Kamarati. Pagi ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ke pagi ini seperti biasa ada Car Free Day dan banyak sekali warga Jakarta yang menghabiskan waktu untuk berolahraga, ada yang bersepeda, ada yang lari, kemudian ada yang hanya sekedar jalan kaki. Nah, dalam seminggu ini heboh isu rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan ataupun memberikan tarif untuk 25 ruas jalan di ibu kota, di mana tarifnya berkisar antara 5.000 sampai dengan 19.000 rupiah, di mana ruas jalan tersebut saat ini untuk penerapannya masih dalam proses pembahasan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, lantas bagaimana pendapat warga soal rencana jalan berbayar ini? Saya akan bertanya kepada warga. Sudah bersama saya ada Mas Aji dan juga Mbak Sarah. Mas Aji dan Mbak Sarah, ini sudah dengar info soal rencana jalan berbayar di Jakarta belum? Kami sudah dengar pembahasan soal IRP ini sebenarnya kan. Dan ini sebenarnya bukan wacana baru ya. Gitu, kami sudah dengar sejak beberapa waktu lama, bahkan sebelumnya juga sudah sempat kan digaungkan isu soal ini gitu kan, soal IRP ini gitu loh, dan di beberapa negara lain juga sudah diterapkan gitu. Tapi jika memang akan betul-betul diterapkan di jalan ibu kota, apakah termasuk orang yang setuju atau menolak? Kalau aku sendiri sih melihat dari kepentingan dan kebiasaan diriku sendiri dan melihat bahwa kondisi di luar saat ini ya, kalau dari diriku sendiri saya melihat bahwa saya sudah tidak banyak tergantung pada menggunakan kendaraan pribadi. Jadi sebisa mungkin udah banyak menggunakan kendaraan umum, terutama MRT, Transjakarta, kereta komuter lain dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya penerapan IRP ini sebenarnya langkah yang cukup baik untuk mengurangi kepadatan. Kalau saya melihat bahwa tingkat kepadatan kendaraan bermotor di Jakarta itu sendiri sudah mencapai tingkat keparahan yang sangat parah gitu loh. Kami tinggal di daerah Jakarta bagian selatan di Cirende gitu kan, dan kepadatan itu sudah terjadi sejak jam 5:30 pagi hingga sekitar jam 8:30. Bayangkan selama setiap hari 3 jam orang tuh padat karena menggunakan kendaraan bermotor gitu kan. Nah, harus sudah dikurangin. Mungkin ini salah satu upayanya, ya kan? Dan tapi di satu sisi istri saya juga menekankan bahwa penggunaan Transjakarta seperti itu, penggunaan kendaraan umum itu dipermudah. Kayak misalnya antrian Transjakarta sudah seharusnya lebih pendek. Jalur Transjakarta sudah seharusnya lebih clear. Itu kan? Jadi artinya kami menggunakan kendaraan umum itu menjadi lebih nyaman, lebih cepat, sesuai dengan tujuannya gitu loh. Kenapa orang masih malas menggunakan kendaraan umum saat ini ya? Karena memang tidak nyaman, tidak sepenuhnya nyaman, tidak semuanya nyaman dan tidak semuanya cepat gitu kan. Dan itu membutuhkan effort lebih besar ketimbang naik mobil pribadi yang AC, ya kan, dengar musik enak gitu kan. Tapi ya itu harus berjam-jam kayak gitu. Saya mau ke Mbak Sarah. Mbak Sarah termasuk orang yang setuju apa menolak dengan kebijakan ini, Mbak? Kalau menurut saya sih ya, karena hampir ya setiap hari kan saya pakai kendaraan umum gitu. Ya sebenarnya sih setuju-setuju aja, asal kendaraan umumnya otomatis transportasi umumnya diperbaiki gitu. Misalnya yang kayak tadi kan, kalau misalnya Transjakarta lah contohnya gitu. Kalau hujan itu kan dia kena macet juga tuh gitu. Jadi kan pencapaian dari satu stasiun-stasiun lainnya itu kan ikut antri gitu. Jadi orang kayaknya mungkin akan lebih nyaman akhirnya pakai mobil pribadi lagi kan gitu loh. Padahal sebenarnya enak gitu pakai transportasi umum karena sekarang semuanya udah bagus. Yang listrik, Transjakarta gitu, MRT, LRT, KRL gitu semuanya udah oke sih. Bagaimana dengan soal tarif 5.000 sampai dengan 11.000 rencananya? Orang menilai bahwa ini memberatkan untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang beraktivitas di 25 ruas jalan protokol itu, Mbak.
Kalau masalah tarif sih, kalau menurut saya juga ya, gitu. Mungkin banyak orang yang keberatan dan ada yang mungkin nggak keberatan juga gitu dengan jumlah itu. Tapi ya itu tadi kembali ke kalau nggak punya opsi ya misalnya kayak harus naik kendaraan umum, ya kenapa enggak gitu loh, selama itu nyaman lah gitu loh. Kalau misalnya tarif ya itu relatif kan gitu, dari masing-masing orang. Baik. Terima kasih Mbak Sarah dan juga Mas Haji atas pendapatnya. Mudah-mudahan nanti menjadi bahan masukan bagi pemangku kebijakan kita ya di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Maria dan juga Kak Marati, itu dari wawancara kami dengan beberapa warga Jakarta yang mendukung kebijakan penerapan tarif di sejumlah ruas jalan ibu kota. Apa kabar Indonesia Pagi masih akan berlanjut setelah beberapa saat lagi kita akan kembali lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama saya Ahir Nasution, dan saat ini saya masih berada di Bundaran Hotel Indonesia. Jika tadi saya sudah bertanya 2 orang narsum yang mendukung kebijakan penerapan jalan berbayar, saya mau cari 1 orang lagi, bagaimana tanggapan warga soal penerapan jalan berbayar di wilayah ibu kota ini. Sudah bersama saya, ini 1 warga dengan Bapak siapa Pak? Musa. Ya. Saat ini di Jakarta sedang dibahas tentang penerapan jalan berbayar di 25 ruas jalan ibu kota. Bapak termasuk yang setuju atau menolak rencana kebijakan ini, Pak? Saya termasuk yang menolak rencana ini karena kayaknya kok mengada-ada. Maksudnya toh sudah ada 3-in-1 yang jalan untuk 3 orang begitu. Masa terus diterapkan lagi berbayar lagi. Apakah itu terus berarti dengan berbayar akan mengurai kemacetan atau mengurangi kemacetan? Saya rasa juga tidak. Ya udahlah bayar aja gitu-gitu. Jadi tidak ini, apalagi terus kok bebannya selalu masyarakat, ya kan? Bayar. Kalau nggak ini bayar, kalau nggak ini bayar. Jadi saya rasa harus pada dasarnya saya tidak setuju dengan begitu. Satu, dengan disuruh bayar lagi dan sebagainya. Kedua, mekanisme caranya pun saya lihat dari kesini jalan, misalnya jalan ini sampai jalan ini stop, terus ada lagi nanti pintu lagi di mana. Saya rasa, waduh, nggak tahu juga ya. Sedang ngetap di tol aja sudah sedemikian susah, kita masuk ini caranya lah ya. Jadi saya belum melihat sesuatu yang katanya mengatasi malah menimbulkan masalah-masalah lain gitu ya. Ya begitu. Pak Musa, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti pro dan kontra dari kebijakan ini, pendapat dari masyarakat yang menolak dan juga setuju bisa dipertimbangkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kamarati dan juga Maria, itu tadi tanggapan warga yang kami tanyakan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ada yang menolak, ada yang setuju dengan kebijakan ini. Tentu kita tunggu nanti bagaimana realisasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan kebijakan jalan berbayar ini. Kembali ke Anda.